Halo sahabat rebahan, kita lanjut di part 20 dari novel The Story of Legend. Jadi ini masih di suasana ataupun di ruangan aula pelelangan barang antik. Oke, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya guys. Oke, kita lanjutkan karena ceritanya sangat seru sekali dan saya juga sudah tidak sabar untuk membacakan untuk kalian. Belakangan ini, Shin Audong menjalani kehidupan dengan menyedihkan. Setelah mendapat masalah beberapa hari lalu, ia juga dipukuli habis-habisan oleh paman keduanya dan juga dikurung olehnya. Namun, dengan kecintaannya dengan ekstrim kepada barang antik, bagaimanapun juga ia tidak dapat melewati pelelangan seperti ini. Oleh karena itu, dia mencoba yang terbaik untuk berpartisipasi dalam pelelangan hari ini. Tapi dia menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Yichen kembali di tempat ini. Dia selalu merasa tidak senang dengan Yichen. Menurutnya, paman kedua benar-benar ditipu habis oleh anak ini. Namun, dia juga tidak berani memprovokasi Yichen secara langsung. Melihat Yichen ingin menawar kalung itu, dia segera ikut menawar harganya. Meski tidak berguna, tetapi cukup untuk membuat Yichen merasa tidak nyaman. Yichen meliriknya sekilas lalu kembali menoleh dengan datar dan melanjutkan menawar. 700.000. Kinaodong turut mengikuti 800.000. Siu Cangkun tidak bisa duduk diam dan segera berkata, Ichen, jangan menawar lagi, lupakan saja, jangan memaksa. Ichen tersenyum tipis dan berkata, lihat bagaimana aku bermain dengannya. Setelah berkata, dia langsung mengangkat tangannya. 8 juta. Semua orang tercengang. Orang ini menawar 800.000, tetapi Anda menawar 8 juta. Apakah Anda gila? Kinaodong ikut terperangah. Sial, kamu tidak mengeluarkan kartu sesuai dengan jalannya. Aku menawar 800.000. Seharusnya kamu menawar 900.000. Dan paling banyak adalah 1 juta. Apa maksudmu dengan menawar 8 juta? Apakah kamu mempunyai uang untuk dibakar? Atau tak kamu mengalami konsleting? Yichen mengangkat alisnya ke arah Qin Aodong. Ia tersenyum dan berkata, Tuan Muda Qin, lanjutkan. Qin Aodong mengertakkan gigi. Aku gila, 8 juta hanya untuk membeli barang sampah ini. Lupakan saja, kuberikan untukmu. Meskipun Qin Aodong tidak bisa menahan egonya, tetapi dia juga enggan untuk menawar lebih dari 8 juta. Nilai mutiara ini paling maksimal adalah 700.000 yuan dan itu pun sudah sangat mahal. Jika dia benar-benar menghabiskan lebih dari 8 juta untuk membelinya, apakah dia tidak akan dihajar habis-habisan ketika pulang nanti? Punya uang pun bukan untuk dihabiskan seperti ini. Yichen menatap Qin Aodong saat ini dan berkata dengan jijik, Tuan Muda Qin, mengapa layu begitu cepat? Sepertinya kamu kurang hebat. Semuanya tertawa. Wajah Qin Aodong merah dan ia berkata, jangan memprovokasiku. Aku lihat sepertinya kamu memang tidak mampu untuk membelinya sama sekali sehingga menawar harga dengan membabi buta. Ingin menjebakku ya? Aku sangat ingin melihat bagaimana kamu membayar 8 juta ini. Ichen mengerutkan bibirnya. Bilang saja kalau kamu memang tidak mampu membelinya. Mengapa berkelit begitu banyak di sini? Pada saat ini juru lelang juga mengetuk palu. 8 juta sepakat. Selamat untuk Tuan Yi.
Setelah itu, seorang wanita upacara datang menghampiri Yichen dengan mesin kartu nirkabel dan berkata, "Tuan Ji, mohon gesek kartu Anda untuk membayarnya." Semua orang menatap Yichen dan Qin Odong mencibir. "Yichen, aku ingin melihat bagaimana kamu menggesek kartu. Jika kamu membayar 8 juta, yang lain juga penasaran jika Yichen dapat menawar harga dengan gila seperti itu. Apakah dia benar-benar bisa membayar begitu banyak?" Yichen tersenyum ringan. Ia mengeluarkan kartu hitam yang diberikan Qin Geng dan selesai menggesek kartu. Kartu hitam tidak dimiliki sandi. Pembayaran berhasil. Wanita upacara menyerahkan bukti pembayaran kepada Yichen dan dengan hormat berkata, "Tuan Ji, harta yang telah Anda tawar akan segera dikirimkan kepada Anda sebelum acara selesai." Baik, Yichen mengangguk. Semua orang terkejut. Sepertinya dia benar-benar mempunyai uang. Membeli sebuah kalung yang bernilai 700.000 dengan harga 8 juta. Orang ini sungguh berani. Pada saat ini, Yichen melihat ke arah Qin Adong. "Tuan Muda Qin, apakah Anda sudah puas?" Gelak tawa seketika mendadak mengisi ruangan dan seorang berkata mengejek, "Tuan Muda Qin, apakah keluargamu tidak sekaya dulu sehingga tidak mampu membayar?" Hahaha. "Menurutku Tuan Muda Qin terlalu lemah untuk dapat mengangkat pisaunya." Hahaha. Qin Odong merasa panas di wajahnya. Sial, bajingan ini benar-benar bisa mengeluarkan begitu banyak uang. Kali ini ia merasa sangat dipermalukan. Oleh karena itu, ia pun mempertahankan gigi dan berkata, "Yichen, aku tidak akan kalah denganmu pada barang berikutnya." Yichen mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, "Oke, mari kita bertanding di barang berikutnya." Qin Odong tidak tahu dari mana keberanian dari Yichen dan ia lebih tidak tahu lagi bahwa Yichen masih memegang kartu yang diberikan oleh paman keduanya. Segera beberapa koleksi berharga berhasil terlelang dan selanjutnya adalah sebuah giok mentah setengah jadi berwarna kuning tanah. Separuh dari giok mentah ini masih terbalut dengan batu yang menunjukkan bahwa giok ini adalah dibentuk oleh alam dan harganya adalah 800.000. Sebuah giok mentah yang terbentuk secara alami mengandung sejumlah energi spiritual, pikir Yichen dalam hati. Hal ini juga pas untuk diberikan kepada Qin Geng untuk mengusir roh jahat. Oleh karena itu, ia segera mengangkat plakatnya 900.000. Namun begitu suaranya terjatuh, tiba-tiba terdengar suara yang familiar. 1 juta. Yichen menoleh dan melihat tatapan provokasi dari Qin Odong. Ia tidak bergeming dan terus mengangkat plakatnya. 1,1 juta. 1,2 juta. Setelah beberapa kali, harga giok mentah tersebut telah bertambah menjadi 2 kali lipat dan di bawah penawaran yang disengaja oleh Qin Odong. Harganya pun melonjak menjadi 2 juta. Banyak orang yang hadir di rapat melihat bahwa Qin Odong sengaja untuk melawan Yichen kembali. Semua orang menunggu untuk menonton pertunjukan bagus lainnya, jadi mereka pun menatap dengan tangan Yichen. Yichen mengulurkan plakatnya dan berkata 20 juta. Gila, semua orang gila.
2 juta seketika dinaikkan menjadi 20 juta, sama seperti yang lalu seketika naik 10 kali lipat. Ekspresi wajah Kin Audong berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Apakah Yi Chen ini mencari mati sekalipun Anda punya uang? Tapi bukankah uang tetaplah uang? Mengapa sangat sembrono? Dia adalah seorang anak nakal yang terkenal di Jinling, tetapi meskipun itu adalah dirinya sendiri, dia pun tidak bersedia untuk menghabiskan 10 kali lipat harga untuk membeli satu barang. Dia seketika menjadi ragu ikut atau tidak. Jika ia mengikutinya, maka sama saja seperti membuang 18 juta tanpa alasan. Jika tidak mengikutinya, maka dia khawatir Yi Chen akan menghabisinya dan orang-orang ini akan tertawakannya sampai mati. Dia sudah kehilangan muka barusan. Jika dia sampai dikalahkan kembali oleh Yi Chen kali ini, dia tidak akan mempunyai muka untuk bermain di luar kembali. Memikirkan hal ini, Kin Audong mengertakkan gigi dan berseru, "Aku menawar 20 juta 100 ribu yuan." Semua orang seketika berseru. Kin Audong menambah 100 ribu. Dia menerima tantangannya. Yi Chen sedikit tersenyum dan kembali mengangkat tangan. "Aku menawar 30 juta. Sial, orang gila. Orang ini terlalu keras." 2 juta dinaikkan menjadi 20 juta, 20 juta 100 ribu dinaikkan menjadi 30 juta. Kemampuan Yi Chen membuat takut semua orang di tempat. Kin Audong juga tak berdaya. Apa yang sebenarnya Yi Chen lakukan? Apakah dia benar-benar kaya? 30 juta ini bisa digunakan untuk membeli 15 batu giok yang sama. Tidak perlu siapa yang membayar harga itu. Dia akan menjadi pembeli yang teraniaya yang paling besar. Pada saat ini Yi Chen kembali bertanya pada Kin Audong, "Tuan muda Kin, ayo lanjutkan." Kin Audong panik. 30 juta untuk membeli sepotong batu giok. Jika sampai keluarganya tahu, maka dia pasti akan mati. Kakaknya Kin Auksu pasti akan membuatnya lumpuh seumur hidup. Namun begitu banyak orang yang menonton. Bagaimana? Wajah Kin Audong menjadi merah untuk sesaat dan menjadi pucat pula untuk sesaat. Juru lelang kembali terseru. 30 juta satu kali, 30 juta dua kali. Penontonnya mulai ramai di tempat kejadian mulai berteriak. "Tuan muda Kin, ayo tawar. Tuan muda Kin, kamu harus menjadi kuat. Tuan muda Kin, jangan biarkan kami memandang rendah dirimu. Tuan muda Kin, apakah kamu benar-benar menciut? Karena sosok aroganmu yang tadi sekarang menjadi takut." Yi Chen berkata sambil tersenyum, "Tuan muda Kin, jika Anda tidak menawarnya, maka Anda akan kalah." Kin Audong menjadi pusat perhatian semua orang saat ini. Ia ragu-ragu untuk sejenak dan logikanya masih dapat mengalahkan dorongan hatinya. Dia berkata dengan marah, "Aku menyerah." "Cih, pecundang, memalukan, sungguh memalukan." Seisi ruangan dipenuhi dengan caci maki dan sindiran sehingga membuat Kin Audong tidak memiliki tempat untuk menaruh mukanya lagi. Dia bahkan sampai menyesali mengapa dia kabur pada hari ini. Jika tidak, dia tidak akan dipermalukan hingga seperti ini. Merasakan perasaan yang sangat memalukan, Kin Audong pun merasa sangat marah. Untuk sementara waktu, ia menoleh dan menatap mata Yi Chen yang
menggodanya dan menjadi lebih marah. Dia tidak bisa membantu lagi dan segera bergegas keluar dari ruangan pribadinya dan berjalan menghampiri Yichen untuk menanyakannya. Kau yang bernama Yi, apakah kamu sengaja mengusikku? Yichen perlahan mengambil teh Bilo Chun di atas meja, menyesapnya dan berkata, tidak ada yang memaksamu untuk berebut denganku. Kamu yang terus melawanku dan sekarang kamu menjadi marah ketika tidak bisa melawanku. Song Wanting yang ada di samping juga berkata dengan dingin, Tuan Muda Qin, aturan pelanggan adalah seperti ini. Anda harus bersedia menerima kekalahan. Jika Anda tidak dapat menerimanya, maka jangan datang bermain. Qin Aodong mengetakkan gigi dan dengan marah, tetapi dia tidak berani menyinggung Song Wanting. Lihat saja, Qin Aodong menunjuk ke arah Yichen dengan ganas dan kembali ke ruangan dengan marah. Yichen menggelengkan kepalanya tak berdaya. Dengan adanya Qin Aodong, beban keluarga ini sepertinya akan sulit bagi keluarga Qin untuk menjadi baik. Di bawah tatapan semua orang, Yichen melanjutkan menggesek kartu hitamnya untuk melakukan pembayaran. Bagaimanapun juga semua adalah uang Qin Geng dan dia pun tidak merasa sedih untuk menghamburkannya. Ngomong-ngomong, jika Qin Geng tahu bahwa dia menghabiskan begitu banyak uang hanya karena ulah Qin Aodong, akan seperti apa perasaannya? Sepertinya dia akan membunuh Qin Aodong untuk meredahkan amarahnya. Sepertinya dia akan membunuh Qin Aodong untuk meredahkan amarahnya, bukan? Sungguh menarik. Setelah itu jam berlalu, pelelangan hampir mendekati akhir acara. Selama periode waktu ini, Qin Aodong tidak menawar sekalipun. Sepertinya dia ketakutan dibuat oleh Yichen. Tepat pada saat ini, beberapa pramusaji berusaha sekuat tenaga untuk mendorong troli ke atas panggung dengan benda besar di atasnya. Yichen tiba-tiba menahan napas dan melihat ke atas panggung. Dia merasakan energi spiritual yang kuat. Pada saat ini, Master Yu di ruangan berikutnya juga seketika bersemangat dan menatap erat-erat benda yang akan dilelang tersebut. Ini adalah harta karun puncak. Namun ketika Bayo Pugui membuka tirai penutupnya, penonton menunjukkan ekspresi kekecewaan. Karena benda yang ada di atas gerobak tersebut ternyata hanyalah sebuah barang besar yang compang-camping dengan rumput laut dan cangkang kering yang menempel padanya. Para penonton seketika menjadi ramai. Mereka tidak mengerti mengapa klub Qingbao akan menganggap pecahan batu ini sebagai barang puncak. Kali ini Bao Pugui menjelaskan, harap tenang semuanya, ini adalah barang puncak dari acara hari ini, kerang besar alami. Kerang ini dihasilkan secara alami di dasar laut. Telah diketahui bahwa kerang besar ini berumur 100 tahun dan telah terendam di dasar laut selama ribuan tahun setelah mati. Cangkang karang ini memiliki pola swastika alami dan jelas adalah sebuah harta karun yang unik. Setelah berbicara, dia memastikan wanita upacara untuk mengambil sepotong untuk dipertontonkan kepada semua orang. Benar saja, area seukuran telapak tangan menunjukkan warna merah keemasan yang transparan dengan pola swastika yang sangat indah. Saat ini, seisi ruangan seketika menjadi ramai.
Harga kerang diukur dalam satuan gram secara internasional dimulai dari 30.000 hingga 50.000 dan umur dari cangkang kerang hanya berkisar antara 20 hingga 100 tahun. Sedangkan kerang ini sudah berumur ratusan tahun. Sungguh tidak mudah dan sudah pasti termasuk sebuah harta karun dari harta karun. Dan yang lebih hebat lagi bahwa ia terdaftar di dasar laut selama ribuan tahun. Warnanya yang merah, keemasan, dan transparan serta terdapat pola alami, dapat dikatakan bahwa ia memiliki arti yang sangat baik dan merupakan harta karun tingkat teratas di antara para kerang. Harga awal kerang ini adalah 9 juta yuan. Banyak orang menawar dan tidak lama kemudian harganya melesat hingga 12 juta. Tidak sedikit orang yang mundur ketika mereka mengetahui kesulitannya, tetapi masih ada orang yang masih tekun menawarnya. Pada saat ini, Master Ju berdiri dan berkata dengan keras, "Aku menawar 15 juta." Setelah selesai berbicara, ia berbalik dan mengepal, memberikan salam kepada semua orang dan tersenyum. Teman-teman sekalian, tujuanku hari ini di sini adalah untuk mengambil kerang ini. Mohon teman-teman yang lain dapat memberikan sedikit waktu untukku dan mengalah kepadaku sekali ini. Nanti aku akan memberikan jimat kedamaian kepada setiap orang masing-masing 1 lembar sebagai bentuk terima kasih dariku. Sebagian besar tamu yang hadir adalah para konglomerat. Mengetahui reputasi dari Master Yu, mereka pun tidak berani menyinggung perasaannya dan begitu saja. Kalau sampai berseteru dengannya, dia akan bisa membuat keluargamu menjadi bangkrut dan menjadi hancur. Selain itu, memberikan sebuah jimat kedamaian yang seharga 200.000 yuan tidaklah sia-sia. Oleh karena itu, meski banyak orang merasa tidak bahagia, tetapi mereka memilih untuk menahannya. Meskipun bau punggui terlihat tidak bergeming, tetapi hatinya benar-benar tidak bahagia. Awalnya pelelangan itu ditujukan kepada penawar yang lebih tinggi, tetapi Master Yu telah melanggar aturan. Jika sampai benar terambil olehnya, dengan harga 15 juta tidak masalah baginya jika menghasilkan lebih sedikit untung. Tetapi setelah berita ini menyebar, reputasi dari klub Jingbao di industri ini pasti akan rusak. Namun Bayo Punggui juga mengetahui bahwa Master Yu sangat kuat dan terampil. Jadi dia tidak bisa dengan mudah menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, ia hanya bisa menyerah. Master Yu merasa sangat senang dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Demi kerang ini dia tidak ragu untuk segera terbang ke Jinling. Setelah mengalami banyak halangan, pada akhirnya ia dapat mendapatkan apa yang ia inginkan. Apalah arti dari 15 juta? Selama dia bisa mendapatkan barang itu di tangannya, dia pasti akan untung banyak. Ditambah lagi dengan keheningan yang mengisi sisi ruangan. Sepertinya tidak ada yang berani melawan Master Yu jika dia sudah turun tangan secara langsung. Ini yang dinamakan sebagai wajah. Ini adalah kehormatan.
Di seluruh negeri, siapa yang tidak akan memberikan sedikit wajah kepada Master Yu? Tampaknya kerang besar ini didapatkannya dengan mudah hanya dengan 15 juta. Pada saat ini suara samar-samar kembali terdengar. Aku menawar 30 juta. Begitu suara ini keluar, seisi ruangan menjadi hening. Seluruh pandangan dengan serempak tertuju kepada sang penawar dan mereka menatapnya dengan terkejut. Dia lagi, pria muda dengan pakaian yang biasa itu lagi. Sekilas tidak ada yang luar biasa terlihat dari dirinya. Tetapi setelah bertempur 2 kali dengan King Audong, membuatnya memberikan kesan yang sangat dalam. Yang paling penting adalah dia menawar harga dengan setinggi langit sebanyak 2 kali. Dan 2 kali itu ia membayarnya hanya dengan menggesek kartu. Sungguh luar biasa. Namun tidak ada yang menyangka bahwa pria ini berani menantang Master Yu. Master Yu melihatnya sekilas dan wajahnya tiba-tiba tenggelam. Pada saat ini Qin Audong berdiri dengan kaget dan mengusap matanya dengan kuat. Song Wanting juga tidak membayangkan bahwa Yi Chen tiba-tiba akan beradu tawar-menawar dengan Master Yu. Dia hanya tahu bahwa Yi Chen memiliki kemampuan untuk melihat harta karun, tetapi ia tidak mengetahui berapa banyak aset yang dimiliki oleh Yi Chen. Dia pun berpikir bahwa dirinya sendiri pun bahkan tidak berani untuk melawan Master Yu. Yi Chen ini, apakah dia tidak khawatir akan balas dendam dari Master Yu? Xiao Changkun yang tersadar lebih dulu dan buru-buru menariknya. Yi Chen, apa yang kamu lakukan? Cepat duduk. Ayah, aku sudah memperhitungkannya. Yi Chen menoleh dan berkata dengan ringan, lalu mengangkat kepalanya lagi. Tatapannya sangat tenang. Yi Chen, apa maksudmu? Apakah kamu ingin berebut dengan Master Yu? Qin Audong mengambil inisiatif dan segera bertanya dengan suara dingin. Yi Chen tersenyum. Ini adalah pelelangan dan semua berhak untuk menawar. Mengapa kamu bisa mengatakan bahwa aku sedang berebut barang milik orang lain? Kamu sudah begitu besar, tetapi apakah kamu tidak mengerti aturannya? Setelah berbicara, Yi Chen kembali mencibir. Kamu lebih baik duduk diam saja di sana dan berhenti berbicara. Kamu baru saja dipermalukan. Apakah kamu tidak merasa malu? Ketika Qin Audong mendengar ini, dia segera merasa malu dan segera duduk kembali dengan perasaan bersalah dan tidak lagi berbicara. Master Yu dengan ekspresi yang suram di wajahnya, tatapan matanya yang tajam tertuju pada Yi Chen dan ia berkata dengan dingin, kamu lagi, apakah kamu tahu siapa aku? Yu Jinghai, apakah kamu ingin berebut denganku? Dia sudah mencibir dan bertanya kepadanya, peduli setan denganmu. Hari ini aku akan berebut denganmu. Kenapa? Yu Jinghai merasa ingin gila. Dia mempunyai reputasi yang bagus baik di dalam maupun luar negeri dan semua orang yang hadir menghormatinya. Tetapi anak ini sangat arogan terhadapnya. Dia berkali-kali mengganggu punggungnya dan sungguh menjengkelkan. Dan yang lain keterlaluan dan yang lebih keterlaluan adalah dia mengatakan peduli setan kepadanya. Ini sama dengan mencari mati. Semua orang yang hadir seketika terperangah. Gila, sebenarnya si bocah itu beraninya dia melawannya dan mengatakan peduli setan kepada Master Yu. Apakah dia sudah bosan hidup? Master Yu sebagai seorang ahli Feng Shui
mempunyai puluhan ribu cara untuk melihatnya tanpa melihat darah. Namun meskipun Master Yu merasa kesal di dalam hatinya, tetapi demi mendapatkan kerang tersebut dengan harga yang murah, dia masih tetap mempertahankan sikapnya di permukaan dan tetap tersenyum. Teman, tadi kita memang sempat memiliki sedikit kesalahpahaman di depan pintu. Tetapi itu hanyalah hal kecil dan dapat kita bicarakan dengan baik-baik. Jika kamu berebut menawar denganku hanya karena ingin membalas dendam, bukankah kamu terlalu mendengki? Master Yu sudah mempersiapkan 15 juta untuk mengambil kerang ini, tetapi jika dia terus bersitegang dengan Ji Chen, maka penawaran berikutnya akan melebihi 30 juta yuan. Dia tidak ingin menghabiskan begitu banyak uang. Oleh karena itu, dia menahan amarahnya dan berharap agar Yi Chen dapat menarik kembali penawarannya. Masih belum terlambat untuk menyelesaikan hutang dengannya setelah berhasil mendapatkan kerang tersebut dengan harga 15 juta. Yi Chen dari awal sudah dapat melihat motif dari orang tersebut dan kemudian berkata dengan jijik, "Jangan berbicara omong kosong, aku juga menyukai kerang ini. Jika kamu mampu untuk membelinya silahkan menawar dan segera menyingkir kalau memang tidak mampu." Seisi ruangan sontak menjadi ricuh. Gila, teman ini menyuruh Master Yu untuk menyingkir. Sepertinya dia terlalu berani, bukan? Master Yu memasang wajah yang muram. Tetapi demi menghemat uang, ia pun terus lanjut berkata, "Aku juga sangat menyukai kerang ini. Bisakah Anda memberi wajah untukku?" Yichen melirik kepadanya dan berkata dengan datar, "Memberikan wajah untukmu? Apakah aku kenal denganmu?" Setelah berbicara, Yichen kembali bertanya, "Hei, katakan saja kepadaku bahwa kamu tidak bisa membelinya, bukan?" Wajah Master Yu sungguh muram. Sejauh ini tidak ada orang yang berani berbicara dengannya seperti ini. Selain itu, pihak lain tampaknya hanya berusia 20-an saja dan bahkan lebih muda dari murid dan cucunya sendiri. Dengan kesal, Master Yu tidak lagi mempertahankan sikapnya dan ia berkata dengan dingin, "Tidak kuduga ternyata masih ada orang yang memandang rendah wajah Yu Jinghai ini. Baiklah, karena ini adalah persaingan yang adil, maka penawar yang lebih tinggi yang akan mendapatkannya. Aku ingin melihat seberapa banyak harta keluarga yang kamu miliki. Datang dan rebutlah kerang ini dariku." Setelah berkata, dia mengangkat kepalanya dan berseru, "Aku menawar 50 juta." Suara yang nyaring kembali membuat para penonton menjadi riuh. Arena pelelangan berubah menjadi taruhan besar dan suasana di tempat tersebut dengan cepat menjadi ramai. Aturannya sangat mudah. Siapa yang lebih kaya? Siapa yang akan menjadi raja dalam peperangan ini? Pemikiran Master Yu sangat sederhana. Jika dia bertarung dengannya sedikit demi sedikit, maka dikhawatirkan bahwa pihak lawan akan terus menawar tanpa henti. Oleh karena itu, dia harus menawar dengan harga yang dapat menggertaknya dan langsung menawar 50 juta. Dia pasti tidak berani mengikuti. Namun tidak ada yang menyangka dengan ekspresi yang tidak berubah, Yi Chen mengucapkan dua patah kata, 100 juta. Harga lelang naik menjadi 2 kali lipat kembali. Suasana di area seketika mendidih. Hanya dalam beberapa menit, harga barang lelang ini naik menjadi berkali-kali lipat
bahkan hingga puluhan kali lipat, dan ini sangat mengejutkan dalam sejarah pelelangan. Kin Odong pun tidak dapat menahan lagi dan langsung berseru, "Yichen, jangan berpura-pura lagi, apakah kamu mempunyai uang sebesar itu?" Yichen tidak bisa menahan tawanya dan berkata, "Aku mempunyainya. Kenapa? Tidak puas? Aku katakan kepadamu, kartu yang kugunakan ini adalah milik keluarga Qin. Paman keduamu yang memberikan kartu ini padaku. Bagaimana? Tidak terduga bukan? Apakah ini mengejutkan bagimu? Kamu, kamu." Wajah Qin Aodong merah. "Dasar bajingan, beraninya kamu menipu uang milik keluarga Qin. Cepat atau lambat aku akan menghancurkan dirimu. Dasar penipu." Master Yu menoleh menatap Qin Aodong dan bertanya, "Tuan muda Qin, apakah Anda kenal dengan orang ini?" Qin Aodong mendengus dingin dan berkata, "Dia adalah menantu dari keluarga Xiao dan dia adalah seorang pengangguran yang hanya mengandalkan istrinya. Belakangan ini dia mempunyai sedikit uang hasil dari menipu paman keduaku. Benarkah?" Master Yu mengangkat alisnya seolah-olah telah meminum pil penjaminan. Ia mendengus dingin, melakukan hal yang tidak dapat dilakukan hanya untuk bergaya belaka. "Anak muda, aku menyarankan agar dirimu jangan menjadi begitu arogan. Jika tidak, kamu yang akan menderita. Bukan karena aku meremehkanmu. 100 juta, apakah kamu bisa mengeluarkannya?" Wajah Yichen sedikit dingin dan ia berkata dengan tenang, "Bisa atau tidak aku mengeluarkannya, itu bukan urusanmu. Silakan terus menawar jika kamu memang bisa menawarnya, dan tutup mulutmu jika kamu memang tidak bisa menawarnya." Master Yu tidak tahan lagi dan ia berteriak dengan marah, "Anak muda, kamu cari mati." Yichen tertawa dan berkata, "Aku cari mati? Karena dirimu? Aku bahkan tidak mampu membeli barang ini, dan Anda ingin menghabisiku? Haha, bodoh sekali." Setelah diolok-olok berkali-kali oleh Yichen, Master Yu pun tidak bisa lagi mempertahankan sikapnya. Ia pun berteriak dengan geram, "Anak muda, sebaiknya kamu berhenti sampai di sini. Berikan barang itu dengan patuh. Jika tidak, nyawamu akan melayang." Ekspresi di wajah Bau Pugui seketika berubah ketika ia mendengar ini. Orang itu dengan jelas sedang melanggar peraturan dari klub Jun Bau. Wajahnya geram, tetapi dia tidak berani membantah Master Yu dan dia sangat tidak nyaman. Namun Yichen membalasnya dengan senyum, "Jika kamu menginginkan nyawaku, maka kamu harus menunggu hingga pelelangan berakhir, bukan? Sekarang pelelangan masih belum berakhir. Aku sudah menawar 100 juta. Silakan Anda lanjutkan menawar." Song Wanting sangat terkejut. Master Yu bukan orang biasa. Bahkan keluarga Song pun tidak menjamin dapat melawan Master Yu. Tapi apa maksud Yichen dengan menyinggung Master Yu? Dari mana kepercayaan diri itu berasal? Xiao Changkun tersungkur di atas sofa. Ia menutupi dadanya karena terkejut dan berpikir, "Habis, habis sudah. Kali ini habis sudah. Menantuku akan berakhir dan begitu juga keluargaku." Wajah Master Yu kaku. Yichen sama sekali tidak memandangnya sama sekali dan kata-kata ini sungguh menampar wajahnya. Namun Yichen benar, ini adalah pelelangan. Jika dia ingin mendapatkan kerang tersebut, maka dia harus terus menawar. Namun 100 juta, siapa yang dapat membayarnya? Seluruh mata tertuju pada Master Yu.
Mereka ingin melihat bagaimana dia akan merespon. Wajah Master Yu memucat, tetapi demi kerang itu pun ia menekan amarahnya dan berkata dengan suara yang rendah kepada Yichen, "Temanku, jika aku menyinggungmu barusan, aku benar-benar tidak sengaja, maafkan aku. Namun kerang ini sangat berguna untukku. Aku memohon agar kamu dapat mengalah kepadaku dan biarkan aku berhutang budi kepadamu. Hutang budi dariku jauh lebih berharga daripada kerang ini." Cahaya dingin berkedip-kedip dari matanya. Anak kecil ini berani mempermalukan dirinya. Setelah urusan ini selesai, dia harus membunuhnya. Zichen berkata dengan datar, "Mohon maaf, benda itu sangat berguna untukku, jadi aku tidak bisa mengalah denganmu. Dan seperti yang baru saja aku katakan, peduli setan denganmu, dan hutang budi darimu tidak berharga bagiku." Master Yu hancur. Yang ada di pikirannya saat ini hanyalah satu. Ketika pelelangan ini selesai, dia akan mencari cara untuk menghabisi Yichen. Dia harus dibunuh. Melihat Master Yu menciut, semua orang di tempat hanya bisa menghela napas. Mereka sungguh tidak menyangka bahwa pemuda ini terus melawan dari awal hingga akhir, dan bahkan Master Yu pun harus tunduk kepadanya. Dengan diketuknya palu terakhir dari juru lelang, Yichen akhirnya berhasil mendapatkan harta puncak kerang tersebut dengan harga 100 juta yuan. Master Yu merasa sangat marah sehingga dia melirik Yichen dengan getir. Wajahnya tampak geram dan dia langsung meninggalkan tempat kejadian. Dia sangat ingin membunuh Yichen sekarang, tetapi keadaan tidak mengizinkannya. Masalah ini akan diselesaikan dengan perlahan. Melihat sosok Master Yu yang meninggalkan tempat itu, Song Wanting mengingatkan Yichen, "Master Yu bukanlah orang biasa. Aku lihat dia tidak akan menyerah dan akan mencari masalah denganmu. Kamu harus berhati-hati dalam beberapa hari ini." Yichen tersenyum dan berkata, "Aku khawatir dia tidak akan datang." 100 juta dikeluarkan dan diganti dengan sebuah kerang. Semua orang mengira Yichen gila, tetapi hanya Yichen yang tidak peduli sama sekali. Dalam perjalanan kembali, Yichen menjelaskan kepada Xiao Changkun mengenai pelelangan tersebut. Ia menjelaskan bahwa 100 juta itu diberikan untuk keluarga Qin guna menghindari sang mertua tidak dapat menahannya dan merasa ketakutan. Sesampainya di rumah, Yichen segera mulai mempelajari kerang tersebut sebelum Xiao Churan pulang bekerja. Karena ini besar seperti roda dan sudah dibersihkan dengan baik, setelah dipoles dengan sederhana, dapat terlihat kulit cangkang halus yang berwarna merah keemasan. Yichen memecahkan menjadi beberapa bagian dengan sedikit tenaga. Dia mengambil sepotong dan melihatnya. Benar saja, dari cangkang kerang yang tebal itu dapat terlihat 3 butir mutiara putih. Ini adalah inti dari kerang itu, mutiara Hailing. Kerang pada dasarnya adalah salah satu dari 7 harta karun dalam agama Buddha, dan mutiara kerang ini penuh dengan energi spiritual, dan hanya jenis kerang yang memiliki masa hidup lebih dari 100 tahun dan berhasil membuka energi spiritual saja yang dapat memilikinya. Dan mutiara ini terbentuk dengan cara menyerap esensi dari lautan. Mutiara Hailing adalah bahan terbaik dalam membentuk senjata.
Benda ini hanya dapat ditemukan tetapi tidak dapat dicari, dan inilah mengapa Yichen harus mendapatkannya meski harus mengorbankan harga yang besar. Yichen menemukan 3 butir mutiara Hailing dari kerang tersebut dan dia sangat puas. Setelah itu Yichen mengambil darah naga kayu petir dan berdasarkan metode kitab 9 misteri, ia menggunakan energi spiritual untuk membentuk beberapa jejak tangan ke dalamnya. Begitu jejak tangan itu memasukinya, seketika ia mengundang hawa petir bergemuruh yang sangat kuat dari dalam. Ketika mutiara Hailing bertemu dengan aura petir, ia segera memancarkan cahaya berwarna keemasan dan dengan cepat menyerap aura yang memancar di luar. Yichen mengambil mutiara Hailing dan mulai membuat artefak. Segera mutiara Hailing di tangannya berubah bentuk dengan perlahan. Dia kembali mengeluarkan kalung mutiara yang telah dia menangkan di pelelangan hari ini. Ia mengambil beberapa mutiara dan dilebur menyatu dengan mutiara Hailing dan akhirnya membentuk sebuah gelang. Kulit kerang yang tersisa juga adalah bahan peleburan kelas atas. Dia mengambil salah satu dan meleburnya menjadi jimat pengusir hawa jahat dan berencana untuk memberikannya kepada Qin Geng. Jimat pengusir hawa jahat yang dibuat dengan cangkang kerang yang dicampur dengan aura petir yang dikhususkan untuk menghancurkan hawa-hawa jahat sudah cukup untuk digunakan oleh keluarga Qin untuk melawan hawa jahat di tempatnya. Setelah selesai membuat ini semua, Yichen melihat bahwa masih ada banyak serpihan cangkang kerang yang tersisa. Melihat bahwa waktu masih pagi, ia pun kembali memegang serpihan tersebut dan mencoba untuk membuat Jinglei Ling. Menurut catatan yang ada di dalam kitab 9 misteri, Jinglei Ling ini adalah senjata tingkat rendah yang digunakan untuk memanggil petir dan hujan. Namun dia telah menambahkan energi petir dari kayu, petir dan naga dan menggandakan efek sehingga dapat digunakan untuk mengusir hawa jahat dan juga dapat digunakan untuk menyerang. Segera setelah selesai membuat Jinglei Ling, dia mendengar suara pergerakan dari bawah. Istrinya telah kembali. Yichen buru-buru mengambil pecahan kerang tersebut dan menyembunyikan di bawah tempat tidur. Kemudian ia berjalan keluar dari kamar tidur sambil membawa mutiara Hailing yang baru saja dibuatnya. Begitu dia mendongak, dia melihat Xiao Churan berdiri di ruang tamu dan berbicara tanpa daya kepada ibu mertuanya Manlan. Yichen berjalan mendekat dan melihat Manlan sedang menggoyang-goyangkan gelang giok di pergelangan tangannya. Di pergelangan tangannya adalah sebuah gelang giok yang pertama kali diberikan oleh Qin Geng kepadanya pada waktu itu. Manlan berkata dengan gembira, "Xiaojuran, gelang ini sangat bagus. Semua orang memujinya bahwa ini adalah gelang yang bagus ketika aku memakainya keluar. Sungguh membuatku menjadi sangat bangga." Xiaojuran berkata tanpa daya, bukankah Yichen menaruh gelang ini di rumah beberapa hari yang lalu? Kenapa kamu memakainya tanpa mengatakan apa-apa?" Aku pikir gelang ini hilang." Manlan melotot kepadanya. "Aku adalah ibumu, apa salahnya memakainya? Pinjami aku beberapa hari lagi agar aku dapat pamer di luar." Melihat ibu dan anak saling bertengkar, Yichen buru-buru berjalan dan berkata,
Xiao Juran, biarkan ibu memakainya kalau ia menyukainya. Aku baru saja membuat gelang yang baru dan ingin memberikannya kepadamu. Gelang apa? Manlan segera merebutnya seperti telah menemukan harta karun. Tetapi seketika dia melihat itu hanyalah seuntai mutiara kerang. Dia segera menyerahkannya kepada Xiao Juran dengan kesal. Lagi-lagi benda yang tidak berharga. Namun Xiao Juran segera mengambilnya dan memakainya di tangan dengan alami. Ia melihatnya dengan berkata, "Kamu yang membuatnya sendiri?" "Ya." Yichen mengangguk dan berkata, "Gelang mutiara ini mempunyai efek untuk menenangkan saraf dan membantumu tidur. Dan ini juga dapat menangkal kejahatan dan melindungi diri. Hari ini aku sedikit tergesa-gesa dan membuatnya dengan kasar. Aku akan membuat yang lain lebih indah di lain waktu nanti." Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Xiao Juran segera tersenyum. "Terima kasih, aku sangat menyukainya." "Baguslah kalau kamu menyukainya." Yichen menghela napas lega. Kalung giok yang dia berikan kepada Xiao Juran sebelumnya sangat berharga, tetapi dia tidak seberapa sering memakainya. Dia biasanya suka tampil polos dan dia tidak peduli dengan perhiasan emas dan perak. Oleh karena itu, dia tidak suka memakai barang-barang yang terlalu mencolok. Namun, Xiao Juran tampak sangat senang dengan gelang kerang ini. Melihat Xiao Juran yang seperti kesenangan mempunyai gelang murahan tersebut, Manlan pun mencibir dengan nada tidak senang. "Itu bukan emas ataupun giok, hanya seikat mutiara dan cangkang yang tidak berharga. Apa gunanya?" Yichen tersenyum dan tidak berdebat dengannya. Tidak masalah untuk tidak membiarkan Xiao Juran mengetahui nilainya. Jika tidak, pada saat dia mencoba menjualnya di luar dan orang kaya setidaknya akan bersedia untuk menawar lebih dari 1 miliar untuk itu. Aku khawatir dia tidak akan memakainya. Setelah memberikan gelang itu kepada Xiao Juran, Yichen turun ke bawah dan mencari kurir untuk mengirimkan kartu hitam Qin Geng dan jimat pengusir hawa jahat tersebut. Dengan begini ia dapat dianggap sebagai penjelasan yang memuaskan baginya. Keluarga Qin, Master Yu sedang duduk di kursi master besar di aula utama saat ini. Wajahnya muram dan dia tidak berkata apa-apa. Kedatangannya ke Jinling kali ini adalah untuk mendapatkan kerang tersebut. Di dalam kerang tersebut terdapat mutiara Hailing yang dapat digunakan untuk membuat artefak dan nilainya tidak dapat diukur. Namun tanpa disangka, Yichen menghadang jalannya dan mengganggu rencananya. Hal ini membuatnya mengertakkan gigi dengan penuh kebencian. Qin Aodong berdiri di samping dengan tegak. Dengan reputasi dari aula Xuanji, keluarga Qin tentu sangat mengenali Master Yu dan mereka semua berdiri di samping dengan hormat. Qin Geng tersenyum dan berkata dengan hormat, "Aku tidak menyangka bahwa Master Yu akan datang ke kediaman sederhana dari keluarga Qin. Aku benar-benar merasa sangat terhormat. Aku tidak tahu apa maksud kedatangan dari Master Yu kali ini." Master Yu menyesap teh dengan perlahan, lalu meletakkan cangkir ke atas meja dan berkata dengan perlahan, "Aku bertemu dengan Tuan Muda Qin di pelelangan dan dia mengundangku untuk datang dan melihat-lihat peruntungan dari keluarga kalian."
Qin Geng awalnya sudah bersiap untuk menghabisi Qin Audong dan melihat apakah dia berani untuk menyelinap keluar lain kali. Tetapi ketika melihat Qin Audong mengundang Master Yu yang terkenal ini, ia pun harus menahan api amarahnya. Master Yu, mohon luangkan waktu Anda. Master Yu mengangguk dan berkata, jika aku tidak salah, keluarga Qin tengah mengalami nasib buruk selama 2 tahun belakangan. Aku khawatir seorang di dalam keluarga ini memiliki benda sial dan terjadi bencana berdarah di tahun lalu, adapun untuk tahun ini. Setelah berbicara, dia melihat sekeliling dengan berpura-pura misterius dan menghela napas. Aku pikir nasib baik dari keluarga Qin sudah mencapai batas akhir. Jika ini terus berlanjut, hawa negatif akan memenuhi keluarga ini dan keluarga Qin akan binasa tanpa menyisakan keturunan. Segera setelah Master Yu selesai berbicara, wajah Qin Geng memucat dan dia dengan cepat berkata dengan hormat, Master Yu, Anda benar-benar seorang yang hebat. Dari Aula Xuanji. Keluarga Qin memang sedang mengalami nasib buruk. Mohon bantu kami. Semua orang di keluarga Qin ikut terkejut. Master Yu benar-benar orang yang hebat dan dia dapat mengatakan semuanya dengan benar. Sampai saat ini Yi Chen masih belum menjawab apa-apa dan Qin Geng sudah menunggu dengan tidak sabar. Tetapi sekarang Master Yu yang terkenal mengunjunginya secara pribadi dan dia seperti telah menangkap benang kehidupan dan segera bertanya, Master Yu, apakah Anda mempunyai solusinya? Tentu saja ada. Master Yu berkata perlahan dan tiba-tiba mengerutkan kening. Tapi ketika aku melihat rumahmu, aku khawatir ada penipu yang sedang mencoba menipu dengan berbagai cara sehingga telah merusak Feng Shui di tempat ini dan mempercepat kebinasaan keluarga Qin. Jika kamu masih terus membiarkannya merusaknya, aku khawatir keluarga Qin akan binasa dalam waktu setengah tahun. Apa? Penipu? Qin Geng tercengang seketika membisu. Baru-baru hanya Yi Chen seorang yang melihat Feng Shui dari keluarga Qin. Qin Geng sangat percaya kepada Yi Chen dan ia dengan cepat berkata, Master, apakah Anda salah melihatnya? Memang benar ada seorang master besar Yi yang membantuku menyelesaikannya, tetapi metodenya sangat efektif dan dia seharusnya bukan penipu. Master Yu mendengus dingin dan berseru, seorang yang memainkan trik untuk menipu paling hebat dalam menipu orang bodoh. Jika kamu ingin mempercayainya, maka aku akan pergi. Master Yu, jangan pergi. Qin Geng panik dan dengan cepat menahannya pergi. Mohon beri kami pencerahan apa yang salah dengan metode dari Tuan Yi. Tanpa sedikit pun mengangkat kepalanya, Master Yu mengulurkan tangan dan menunjuk ke aula bawa semangkuk air kepadaku. Qin Geng dengan cepat memerintahkan seorang untuk membawa semangkuk air jernih. Master Yu mengambil air tersebut dan melafalkan beberapa kata, kemudian ia membentuk beberapa jimat di atas air dan kemudian menyipratkan air tersebut ke kelopak mata Qin Geng. Qin Geng membuka matanya dan tiba-tiba dia ketakutan dan terus melangkah mundur. Master, apa ada ini? Dia tiba-tiba melihat rumahnya tertutup dengan lapisan kabut hitam yang aneh. Selain itu, dia di atas kepala anggota keluarga Qin masing-masing mengeluarkan gumpalan asap kematian berwarna abu-abu. Wajah orang-orang menjadi pucat seperti mayat hidup.
Master Yu mendengus pelan. Aku sudah membukakan mata langitmu. Lihat energi negatif milikmu. Seluruh anggota keluargamu diselimuti oleh hawa kematian dan nyawa mereka tidak lama lagi. Qin Geng sangat ketakutan sehingga dia jatuh tertunduk ke kursi dan ia bergumam, Apa? Apa